Persib Bandung adalah salah satu tim terbaik di Asia. Atau itu hanya rumor belaka? Karena 2 kali lisensi untuk bermain di Asia, Persib tidak memenuhi syarat. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa PSSI baru saja merilis tim-tim di Indonesia yang bisa mengikuti Liga 1, Liga 2, atau juga di Asia. Nah, yang lolos lisensi bertaraf Asia, verifikasi Asia, standarnya Asia itu baru 3 tim, yaitu Borneo, Bali, dan ini nih yang paling mengejutkan bagi saya, Persik Kediri. Walaupun Persik Kediri mungkin prestasinya masih bisa dibilang belum membanggakan di Liga Indonesia, di Liga domestik kita, di Liga lokal kita, tapi dari segi manajemen ternyata Persik Kediri selama ini terus memperbaikinya sehingga mereka lolos lisensi untuk Asia. Walaupun kita harus akui juga, kalau setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah, boleh di kolom komentar. Tim-tim di Indonesia tuh hanya baru mampu lolos masuk di AFC 2. Jadi kalau di Eropa itu kan ada Liga Champion Asia, ada Eropa, Liga Eropanya gitu kan, Europa League-nya gitu kan. Nah, Indonesia itu baru bisa masuk di tahap 2-nya kayak Europa League tadi gitu kan. Jadi ada Liga Champion Asia, ada AFC CAF yang selama ini memang diikuti oleh Indonesia, yang oleh perwakilan Indonesia, yang dulu Liga Champion Asia itu terakhir kali kalau saya nggak salah itu Persipura yang waktu itu cukup berprestasi juga dan membanggakan Indonesia ya waktu itu. Nah, hanya baru 3, sisanya termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya dan juga yang lainnya masih dalam tahap banding lah gitu, atau ada persyaratan yang memang belum memenuhi, sehingga kalau seandainya persyaratan itu dipenuhi, maka salah satu tim itu termasuk Persib bisa lolos untuk lisensi Asia. Ini mengejutkan sekali sih kalau bagi saya, karena Persib Bandung dikenal menjadi salah satu tim besar di Indonesia dengan manajemen yang kuat, dengan keuangan yang kuat juga gitu kan. Yang saya ketahui kalau musim kemarin Persib juga kan nggak lolos lisensi Asia nih. Salah satu faktornya karena Persib Bandung tidak memiliki direktur teknik, dan ternyata itu masih belum diperbaiki oleh Persib sampai musim sekarang, sehingga Persib masih belum bisa lolos. Saya nggak tahu tuh alasannya kenapa masih belum juga mencari direktur teknik, ataukah belum ada yang pas atau apa dan segala macamnya, hanya pihak manajemen Persib yang tahu gitu kan. Nah, sebenarnya bukan rumor belaka tentang Persib Bandung menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Dan kata terbaik ini, teman-teman, bukan diasumsikan hanya tentang prestasi sepak bolanya, bagaimana permainannya. Ya, kalau seandainya kita hanya mengerucut ke situ, ya jelas Persib Bandung bukan yang terbaik di Asia, bukan salah satu yang terbaik di Asia ya, karena masih banyak tim-tim seperti Al Nassr, Al Hilal gitu kan, bahkan di tetangga kita JDT itu lebih baik prestasinya di Asia dibandingkan Persib Bandung gitu kan. Tapi kata terbaik ini tafsirnya banyak, yaitu dari segi manajemen, dari segi keuangan. Bahkan saya pernah baca artikelnya, memang ini udah agak lama ya, kalau saya nggak salah 2010 sampai 2012 gitu kan, Persib Bandung menjadi salah satu tim yang memang paling rapih pencatatan manajemennya, pencatatan keuangannya di Asia ini. Itu harus diakui, Persib Bandung salah satu yang terbaik waktu itu. Kalau sekarang saya belum tahu juga ya. Tapi untuk mencari direktur teknik saja Persib Bandung masih belum melakukannya. Saya nggak tahu apakah memang Persib Bandung hanya fokus saja untuk memperbaiki persyaratan atau verifikasi yang ada di Liga domestik, atau ya tadi Persib Bandung belum menemukan direktur teknik yang pas bersama timnya. Karena kalau kita melihat background Persib dengan manajemennya, dengan keuangannya, dengan popularitasnya yang sangat tinggi itu, ya kayaknya nggak mungkin deh kalau sekelas Persib nggak memikirkan Asia gitu kan. Nah, tapi intinya teman-teman, semoga saja ya tim-tim di Indonesia ini semuanya bisa memiliki lisensi-lisensi yang memang baik, memiliki bisa memenuhi verifikasi yang memang diajukan atas turnamen, atas kompetisi yang mereka ikuti, entah itu di liga lokal ataupun juga di Asia. Karena sebenarnya ini juga merupakan mata ya, merupakan jendela bagi Indonesia, apakah bisa dilihat bagus atau tidak oleh dunia atau mungkin di sini Asia atas klub-klub yang mewakilkan kita.
Yang kita juga nggak tahu nih, untuk AFC ini sekarang siapa yang akan mewakili Indonesia. Apakah dilihat dari regular series atau championship series? Saya belum baca lagi, tapi kalau teman-teman ada yang tahu, boleh di kolom komentar. Kalau seandainya dilihat dari regular series, udah pasti perwakilan di Asia dari Indonesia itu milik maaf kok saya lupa, Borneo sama Persib Bandung, dan Bali United akan mengikuti playoff. Biasanya seperti itu ya, biasanya. Tapi kalau seandainya dilihat dari championship series, ya kita belum tahu siapa yang akan menjadi juara pertama, menjadi juara kedua, dan menjadi juara ketiganya seperti apa. Nah, Persib Bandung seharusnya juga, karena kita membahas Persib, jadi kita fokus ke Persib, harus segera membenahi apa kekurangannya. Walaupun untuk sekarang, saya belum tahu juga ya untuk musim sekarang kekurangannya apa. Karena soal direktur teknik itu adalah kekurangan Persib Bandung di musim kemarin. Tapi sepertinya salah satu kekurangannya tetap masih di direktur teknik. Karena sampai sekarang pun saya belum tahu direktur teknik Persib Bandung itu siapa. Kalau seandainya memang kekurangannya adalah direktur teknik, kemungkinan besar sih Persib Bandung kalau seandainya apalagi nanti harus mewakili Indonesia bermain di Asia, ya Persib Bandung harus segera mencari direktur teknik. Walaupun memang mencari direktur teknik itu tidak semudah itu ya, jika seandainya kita berpikir visioner. Harus bisa sesuai dengan filosofi tim itu sendiri. Harus bisa sesuai dengan filosofi akademinya juga. Karena direktur teknik bukan hanya tentang nongol mempunyai jabatan di situ, tapi juga harus merumuskan bagaimana Akademi Persib Bandung, bagaimana Persib Bandung juga harus memiliki permainan atau filosofi atau nyawa yang sama dengan identitas klub itu sendiri. Nah, jadi sangat penting peran dari direktur teknik itu. Begitupun kan Timnas Indonesia juga sekarang masih mencari direktur teknik yang benar-benar katanya sesuai dengan nyawanya Timnas lah gitu, filosofinya Timnas. Dan kemungkinan besar sekarang sih rumornya mengerucut ke Jerman gitu kan, walaupun memang ada beberapa nama juga kata Pak Erick Thohir di Spanyol, ada juga dari Inggris, katanya dari Belanda juga ada, tapi untuk saat ini mengerucutnya katanya ke Jerman. Nah itu mungkin teman-teman soal lisensi, mungkin teman-teman juga bisa bacalah di akun-akun resmi atau di akun resmi PSSI juga, di web PSSI, untuk melihat tim-tim mana saja yang memang lolos mengikuti verifikasi lisensi, entah itu di Liga 1, Liga 2, ataupun di Asia. Dan harus lihat juga tim yang teman-teman dukung masuk atau enggak. Assalamualaikum.